Aku cukup trauma kalau lihat berita bullying. Pernah ngalamin bullying? Enggak. Oke. Enggak. Karena anak basket ya, you were the popular one. Iya sih. Jangan-jangan kamu yang bully? Enggak. Pernah sekali sih kayaknya. Enggak. Jadi kan orang sambil tiduran bisa lihat. Kalau buku kan kayak harus di living room kayak bisa di mana aja. Iya sih. Kan ada Kindle juga sekarang. Benar. Nggak usah repot sama hard copy kan. Betul. Nggak ada alasan sih sebenarnya. Betul. Tuh, nggak ada alasan Kalau orang guys. bilang nggak suka baca, nggak ada alasan. Gue sih buku banget sih sebenarnya sih. Bener. Berarti kalau ada cowok yang mau deketin, harus suka buku. Wah, Karen suka baca buku lagi. Gimana nih ya? Gue pura-puranya gimana nih? Tapi pacarku suka untungnya. Iya, itu rare. Iya. Bisa aku guarantee itu rare tuh. So, mamaku orang Padang. Aku pernah ke Padang sekali aja. Tapi di situ juga fasilitas. Bisa bahasa Padang nggak? No, I can't. Saya sekali pernah makan nasi Padang dong? Pernah dong, iya. Itu paling suka. Paling suka kan? The best. Iya, benar. Kalau lihat data yang aku dapat, Karen tuh bisanya banyak banget. Oke. Model, presenting TV show, sampai ke punya movement sosial. Betul sekali. Cuma sebetulnya deep down Karen tuh maunya memilih profesi yang mana sebetulnya? I think the beauty of life is kita nggak harus pilih. Nggak harus pilih salah satu. Yeah. We can do everything kan? Iya. And actually pas aku kecil, none of these things were my dream. Tadinya pengen jadi seorang penulis. Wow, yeah. So I love writing. Iya. And I love reading. Itu kan hand in hand. Benar. So dari aku kecil banget, hobi aku selalu baca buku. Kemana-mana bawa buku. Sampai orang tua aku heran, kayak orang kok nggak pernah put down the book kan? Iya. And I really wanted to be a writer for children's books atau poetry. Wow. That was my dream. Oke. Tapi pas sudah masuk high school dan mau milih kuliah, I thought writing is very individual kan? Dan I'm also quite a social person. Oke. So I had two hobbies. I loved writing, I loved being by myself, tapi juga ada sisi extrovertnya yang suka ketemu sama orang, ngobrol, being in front of the camera. Dari kecil emang suka di depan kamera, suka foto. Iya. So nggak sengaja setelah aku lulus SMA, aku pindah ke Indonesia kan, 2019. Oke. Di situ mulai modeling. Padahal awalnya I thought just a fun part-time job, nggak serius. Kayak paling ya beberapa, terus kumpulin duit, abis itu balik kuliah. Tapi when I started, I loved it. And I loved Indonesia. Iya. Orang-orang di sini baik banget. Pasti. And the industry was so fun and creative. Dan ketemu banyak orang yang super creative, kayak Rico juga. And dan cukup menghasilkan juga. Iya. Kenapa nggak lanjut aja? Betul. Memang di era sosial media sih, Indonesia salah satu negara yang cukup banyak opsi pekerjaan dari sosial media, modeling, influencer. That's why I love it. Iya. Anyone can be anything kan. Betul. Siapapun bisa jadi seorang influencer. Iya. Cuma harusnya tetap in the good way ya. In a good way of course ya, jangan karena sensasi aja. Benar. Berarti Karen itu lahir bukan di Indonesia? Aku lahir di Bandung. Di Bandung. Tapi di saat itu orang tua tinggal di India. So mereka balik ke Bandung buat melahirkan aja. So I got my passport. Iya. Habis itu balik ke India. Oke. So my dad itu dulu banker. Oke. Dia kerja buat Rabobank. Oke. Adalah brand dari Belanda. Iya, tahu. You know it? Really? Tahu. Dulu ada cabang di sini. Iya, tahu. And then di saat itu mereka tinggal di Mumbai. India. Selama 4 tahun, ya. So I spent my early years in Mumbai. Kemudian pindah ke Hong Kong. Selama 5 tahun. Kemudian ke Polandia. Balik ke Hong Kong, lalu aku SMA di Inggris. SMA di Inggris, di UK. Di UK, ya. Tapi di kota kecil banget, bernama Taunton. Oke. Deket apa tuh? Gak deket apa-apa, itu dia. Kota besar terdekat, apa Manchester, apa? Do you know Bristol? Enggak juga, enggak ada yang tahu. Bristol pernah dengar sih? Really? Pernah dengar? Pokoknya di selatan. Di selatan ya, oke. Dari London 3 jam. Oh jauh itu. Tapi kalau orang nanya, dulu di Inggris di mana? Aku bilang aja London, paling gampang kan. Iya. Nggak ada yang tahu Taunton. Iya benar-benar.
High school di situ. High school di situ, boarding school. Boarding school. Asrama, iya. Oke. So nggak sama orang tua, sendiri total. Jadi kamu masa kecilnya di 2 benua. Yes, exactly. Asia. And Europe. And Europe. Yes. Benar. Best of both worlds kan? Iya. Apa bedanya? Oh banyak sekali. Yang paling mengesankan apa? I think maybe, there's a lot. Tapi nomor satu hospitality. Tentunya beda sekali. Yeah. Asia itu juara banget buat hospitality ya. Yeah. Secara kayak the service that we get in restaurants, hotels, anywhere. Setuju. People are nicer. Iya. Do you feel the same? Iya, aku paling jauh sih baru ke Eropa sih. Oke, emang ke Belanda. Oh pernah? Ke Belanda, 2017 itu aku jualan di Den Haag. Ada event Tong-Tong Festival. Ya itu benar. Orang akan ramah kalau, tapi Belanda beda sih karena dia tahu dari Indonesia. Tapi Belanda beda, iya. Dan komunitas Indonesia juga cukup gede kan. Betul. So nggak bisa di stereotype gitu. Tapi di Den Haag orang-orang baik banget kan? Baik banget. Cuma tetap aku compare kayak ke Jepang. Beda. Oh Jepang. Beda. Nah yang menarik tadi adalah kita balik lagi ya. Karen suka baca buku. Iya. Menurut aku di usia Karen yang sekarang tuh harusnya udah era sosmed loh. 2018 tuh kan orang udah lihat Instagram, lihat YouTube. Bener. Apa titiknya kamu bisa, kayaknya aku jatuh cinta deh sama baca buku. Apa momennya apa, inget gak? Well, ingat juga Rico, aku lahir 2000. Jadi selama my teenagers belum ada social media. Aku nggak semudah itu juga. Iya sih. So I started having Instagram dan main HP pas umur 17-an. Jadi sebelumnya nggak ada itu. Dunia itu belum ada. Saya nggak ada buku, board games. Dan orang tua aku juga cukup tekan bahwa kita harus spend time with the family and baca buku. Dan kayak nggak boleh nonton TV kebanyakan, main komputer kebanyakan. Itu penting banget when I was small. Iya sih. Soalnya di umuran aku aja, itu udah jarang orang yang punya hobi baca buku loh. Iya, teman-temanku juga jarang. Iya kan? Gitu. Tapi kamu bisa jatuh cinta di part itu karena mungkin ada experience ini nggak? Kamu pindah-pindah negara tuh kayak. I think so. Iya ya? Karena kadang-kadang itu berpengaruh kesepian. Iya, itu dia. Semua orang selalu bilang, oh keren banget bisa kayak keliling dunia di usia yang muda. Tapi ada rasa kesepian juga. Karena semenjak bikin temen, udah mau pindah. Terus it's hard to keep in contact kan. Karena kita masih kecil, terus kayak tiap kali pindah kayak cuma 3 tahun terus pindah lagi. Like what's the point of making friends? Atau pacar, apalagi kan. Tapi yang selalu ada adalah buku. Benar. And kayak bisa dibaca kapanpun di pesawat, in the car, on the train. I feel like it's just kayak teman setia gitu. Iya. Sampai sekarang masih suka? Masih. Baca buku. Berarti kalau ada cowok yang mau deketin, harus suka buku. Wah, Karen suka baca buku lagi. Gimana nih ya? Gua pura-puranya gimana nih? Tapi pacarku suka untungnya. Iya, itu rare. Iya. Bisa aku garanti itu rare tuh. Bener. Zaman sekarang apa ya? Podcast ya? Zaman podcast. Iya, semua dapat info dari TikTok. Dari podcast sih, dari Spotify. Ya, pokoknya memang alternatifnya karena di era smartphone. Jadi kan orang sambil tiduran bisa lihat. Kalau buku kan kayak harus di living room kayak bisa di mana aja. Iya sih. Kan ada Kindle juga sekarang. Benar. Nggak usah repot sama hard copy kan. Betul. Nggak ada alasan sih sebenarnya. Betul. Tuh, nggak ada alasan guys. Kalau orang nggak suka baca, nggak ada alasan. Gue sih buku banget sih sebenarnya sih. Benar ya. Apa buku kesukaan Rico? Harry Potter. Oke. I respect it. Enggak, tapi aku juga punya teman penulis juga, Marcella FP itu kalau kamu tahu nanti kita cerita tentang hari ini yang dibikin layar lebarnya. Wow. Iya, itu bagus. Jadi so cool. Aku punya teman penulis buku ya, dia memang punya cerita yang menarik juga diaplikasikan ke buku. Jadi sedikit-sedikit aku ngerti sih kenapa di era sekarang masih ada orang yang jatuh cinta untuk nulis. Iya. Dan biasanya tuh jernih hidup dia dituang ke situ. Jadi tuh kayak curhat. Bener. Iya kan? Curhat, bener. Jadi memang di era digital seperti ini, walaupun memang bisa dibikin digital ya si buku, cuma hard copy itu beda sih. It's so different. Iya beda kan? Nggak bisa disamain. No. Kayak journaling atau nulis kayak pen to paper itu rasanya beda.
Iya, benar. Gak bisa kayak ngetik itu nggak dapet loh feelingnya. Iya benar. Nah kamu lebih menikmati yang mana? Ya sekarang mau nggak mau, I mean to be easy ya, kalau to be realistic kadang-kadang emang harus ngetik, right? Tapi I enjoy pen to paper, cuman lebih repot. Iya. So I understand why nowadays everyone moves to laptop, phones, computer, emang lebih gampang. Tapi kalau if I'm really in the zone ya, kadang-kadang suka nulis kayak sendiri aja. Mungkin journaling juga, curhat. Iya. Pasti nulis di my diary. Oke. Tapi udah pernah bikin buku? Belum publish, tapi lagi bikin. Oh, lagi progress nih. Buku anak kecil. Wow. Ya, children's book. Kayaknya mau keluar bentar lagi, bulan depan. So, doain ya. Doain tuh. Semoga sukses. Nanti kita borong. Harus dong. Berarti udah bekerja sama sebuah publisher? Lagi cari. Ya, so me and my friend, ada dokter namanya Maria, kita lagi mau bikin series sih sebenarnya. Buku-buku yang akan menginfluence anak kecil buat, so judulnya adalah Jangan Takut ke Dokter. Oh lucu banget cute, tuh. Right? Iya. Karena I have my charity kan, yang satu langkah satu karya itu. Iya. We want to influence and educate kids. So salah satu cara adalah, ini buat kayak anak-anak kecil banget sih. Tapi jangan, kan anak kecil takut pergi ke dokter, ke dentist. Karena iya anak aku ya. Really? Iya. Punya anak berapa? Satu baru. Oke. Dia takut ke dokter. Dokter gigi sih, karena dokter, iya semuanya takut dokter gigi. Suara bornya itu tuh. Aku aja takut dokter gigi kan, gitu, drill. Iya. Terus baunya juga benar, kan. Benar. Jadi kita mau bikin series itu. Oke. So hopefully lancar. Bahkan baru di awal anak aku tuh potong rambut aja takut. Potong rambut? Iya kan, karena bunyi ininya clippernya cowok. Oh really? Cowok, iya. Gemes banget. Awalnya. Umur berapa dia? Baru 4. Oh masih kecil. Masih kecil. Itu our target audience. Dia bisa baca nggak? Belum. Pelan-pelan. Daripada kasih iPhone, mending kasih. Iya benar. Bahkan aku suka kasih buku-buku yang berat kayak politik gitu. Kamu baca ya? Iya. Enggak, bohong. Kasian banget anak Riko. Nih kamu baca Tan Malaka ya gitu. Ya ampun beratnya. Harry Potter dulu. Nah, aku juga menarik movement sosial kamu di Satu Langkah Satu Karya itu. Yes. Edukasi untuk kids. Yeah, exactly. Apa yang kamu lihat sih isunya di Indonesia terkait? There's a lot. Contoh apa? I think the number one thing yang aku lihat di Indonesia adalah lack of confidence. Anak kecil itu kurang pede. And yang aku heran banget ya di Indonesia, ini contoh aja kemarin ada komen di Instagram aku kayak cantiknya kayak orang luar. Kenapa kita mesti kayak gitu, you know? Atau people in Indonesia always look at people di luar sana kayak lebih, like more than. Padahal in Indonesia orang itu sangat mampu, sangat pintar, sangat keren. So I don't know why we always put ourselves down. Bahkan kayak, you know kalau orang pakai bahasa Inggris di Indonesia malah dikatain kan kayak so Inggris lo. Kenapa harus gitu, right? Iya, benar. Malah mundur nggak sih daripada maju? Betul. Nah, part itu yang kamu mau salah satu lack of confidence itu. Ada juga anak kecil yang kayak mereka udah mikir takdirnya cuma jadi tukang sayur atau pembantu. Their confidence isn't there. Kayak mimpinya kurang besar gitu. Mimpinya kurang besar. Ya, satu. Nomor 2, fasilitas buat edukasi juga kurang in my opinion. Fasilitas atau sekolah maksudnya nih? Physical sekolah, tapi juga guru, juga scholarship juga kurang kan. Universities, like everything can be better. What do you think? Sebenarnya sih memang di Indonesia salah satunya yang kurang itu adalah fasilitas. Fasilitas kan? Iya, itu juga. Fasilitas karena banyak adik-adik kita di Indonesia Timur khususnya, itu belum sekolahnya tidak layak. Enggak, sama sekali enggak. Masih tanah bawahnya, terutama di Papua, di mana itu kayaknya bisa jadi prioritas tuh. Betul, ya fasilitas ya. Buat movement kamu. School. Iya benar. Dan mungkin kita sering lihat di sosial media, mau ke sekolah tuh harus nyebrang sungai. Oh itu paling kasihan. Aku nggak tega banget lihat video kayak gitu. It's so sad kan. Kayak padahal mereka semangat banget kan. Iya, bahkan sempat viral. Kalau nggak salah ada content creator dari Eropa, sempat viral nih. Dia bikinin jembatan loh, pakai uang dia. Wow, di mana? Di sebuah perkampungan, di sebuah desa, ya kan ya? Wakatobi. Itu dikomplain tapi justru ya. Kenapa? Karena nggak izin apa gitu. Padahal kan dia, itu suka tidak suka merupakan part of culture di negara kita. Itu gila. Kamu siap nggak sama itu? Itu loh.
menghadapi orang. I didn't know that. Itu kapan kasusnya? Pertengahan tahun lah ya. Baru ya? Terus pada akhirnya jembatannya diapain? Kayaknya tetap dijadiin sih. Tapi ya banyak kasus kayak gitu sih. Nah itu, makanya kayaknya itu movement itu menurut aku lumayan langkah tepat. Karena jembatan itu kan orang buat kerja dan lain-lain. Kayaknya aku usulin kamu bikin itu tuh daerah-daerah tertinggal yang anak harus belasan kilometer jalan kaki. Seperti itu. Kasihan banget sih. Mungkin kamu... It's difficult dan memang harus mulai kecil sih, harus mulai lokal dulu, you know. Kayak sebelum kita bisa mikirin ke ujung-ujung Indonesia, we have to start with what's close to us kan. So mamaku orang Padang, aku pernah ke Padang sekali aja. Tapi di situ juga fasilitas. Bisa bahasa Padang nggak? No, I can't. Saya sekali pernah makan nasi Padang dong. Pernah dong, itu paling suka. Paling suka kan? The best. Iya, benar-benar. Makanan Padang the best. Tapi I've also been to Lombok, terus Kalimantan pernah, Medan. I mean all over Indonesia. Then you can see perbedaannya. Kayak ada beberapa tempat yang udah evolve banget kayak Jakarta of course. Tapi there's so many places yang poverty-nya itu evident banget kan. Jelas banget perbedaannya. And it's so sad kayak kita tinggal di kota yang maju sekali and in luxury. Sedangkan nggak jauh dari kita ada orang-orang yang nggak bisa minum, nggak bisa makan. Banyak sekali itu. Banyak sekali. Dan kadang kalau kita mikirin itu kayak wow, kayak hati kena ya. Nah, apa movement terdekat kamu yang gua harus lakuin ini nih? So the reason why Satu Langkah Satu Karya itu dimulai awalnya itu dimulai tahun 2019. Oh, sebelum kamu kesini dong? Aku baru pindah kesini. Oh, baru pindah, oke. Dan gerakannya mulai karena satu perempuan. So pas aku baru pindah kesini, this is so interesting. Ada satu cewek, dia tinggal di desa di Lumajang. Lumajang tahu. Ya. So pas aku baru pindah ke sini kan baru mulai modeling, my followers juga nggak begitu banyak. Tapi cewek ini DM aku dan setiap hari dia DM aku panjang kayak a diary gitu. Kayak halo Kak Karen, hari ini Ferlita kesini. Nilai Ferlita segini. Kayak she would tell me everything. Dia menceritakan kehidupan dia, keluarga dia, sekolah dia. Semuanya, dan tiap hari, selama 4 tahun. Wow. Can you imagine? Wow. Dan satu saat aku nggak sengaja buka DM itu kan, aku baca semuanya dari awal. Oh, awalnya kamu nggak buka? Nggak lihat awalnya. Iya kan banyak ya? Iya. So when I opened it, I was like, oh my gosh. Dan pas aku baca kayak agak jatuh cinta sama cerita nih cewek. Because she was so smart. Kayak, dan dia menceritakan semuanya. Personal stuff juga kan. Tapi yang aku dapat banget dari her DMs adalah orang ini pinter. Cewek ini pinter dan penuh potensi. Tapi kurang mampu secara financial. Bapaknya nggak ada dan mamanya juga jualan kayak sayur di. So they don't really have that much money kan. But she's so smart. So I thought, ini pas aku masih 19 tahun, aku bantu secara financial, kayak suka kirim-kirim dia duit buat bantu dengan her school. So she can buy a laptop atau beli kayak buku-buku, beli apa kayak kayak perintilan buat sekolah kan. Kecil-kecil tapi sering. Tapi tahun lalu... kamu udah ketemu dia? Udah. Akhirnya tahun lalu. Yeah, so when I met her, so ini udah 4 tahun kan proses ini sama namanya Ferlita. Finally I met her di Lumajang kemarin. Dan kayak gila dia akan jadi seorang sukses, aku yakin banget. Amin. Dia tapi setiap tahun nilai 1 di kelas. Setiap tahun. Usia berapa berarti? 17. Oh masih senior high school berarti? Masih senior high school. SMA. Dan dia udah bisa berbisnis sendiri. Kayak aku pernah kirim dia misalnya 1 juta. Dia bisa jadiin 1 juta itu 6 juta. Bisnis apa dia? Dia beli kayak makaroni gitu dari Shopee. Dan dia jual, dia reseller gitu. Gila kan? Keren. And also dia pernah ikut lomba jadi kayak MC gitu, menang. Ikut lomba apalagi menang. She wins everything, she's so full of potential. And I'm so happy aku kenal sama dia dan bisa bantu dia dan jadi part of her journey. Iya. Gara-gara dia, aku pengen jadi seorang itu buat banyak anak-anak. Does it make sense? Iya. Kamu nggak libatin dia di? Libatin dong. Dan sekarang banyak jadi tim in-house itu maksudnya? Of course harus. Dia the first one kan, the original.
banyak juga yang DM aku sekarang kayak, hai Kak Karen, aku sangat terinspirasi dari Kak Ferlita, kayak curhat tentang dia. Nah, kamu mengantisipasinya bagaimana tuh? Kalau ada banyak yang, maaf nih, mungkin jadinya cuma perlu uangnya, bisa jadi loh. Banyak juga. Nah, itu kamu mengantisipasinya gimana? Nah, jujur itu agak susah sih, karena it's hard. Misalnya gini, Kak, saya Dewi dari Lumajang. Ya. Cicilan Mio saya belum lunas nih Kak, gitu. Kita nggak tahu kan? Tahu. Kak, saya Rizka dari Palembang. Listrik saya jujur udah bunyi. Pasti kamu, apalagi kamu ya. Maksudnya aku pun sering ngalamin itu. Sesimpel minta susu buat anak. Infoloker. Iya kan. Banyak. Ya, cuma kan kita harus, apalagi kamu ada movement itu, kalau kita salah reply. Iya susah sih. Jadi actually. Itu, jadi mending kalau aku sih juga aku read aja deh. Kamu read aja? Iya, daripada kalau loker biasanya aku jawab gini, aku belum bisa bantu, semoga kamu bisa dapat pekerjaan yang that's nice. Baik, tapi kamu balas? Balas. Oke. Ya, kayak contoh gini, gitu. lucu nih. Timku kan lagi nyari, tim clothing line-ku tuh lagi nyari host TikTok. Ya. Kita bikin posternya di Instastory. Banyak tuh. Kariko mau kerjaan dong. Oke. Apa aja, tapi jangan host TikTok. Gimana sih? Ini kan lowongannya ini. Ini. Kalau driver belum perlu. Pembantu belum perlu. Belum perlu, udah ada. Nanti lucu tuh. Cuma memang kalau kita udah put in, lucu kita mau give back to community, ke masyarakat. Iya, takutnya dimanfaatin ya. Kita harus berhati-hati tuh, betul. Karena kamu memulai movement itu dari orang yang kamu kasihkan. Betul. Nah, untungnya si Ferlita ini orang yang tepat. Tapi dia juga nggak pernah minta. Itu dia sih. I think itu kuncinya. Oh, itu dia. Biasanya orang yang nggak minta itu yang butuh. Betul. Jadi cuma. Dia orang baik. Iya. Tapi I think for me sekarang dengan satu langkah kita langsung bekerja sama sekolah langsung. So kayak rumah anak yatim atau sekolah langsung biar nggak ada situasi kayak gitu. Iya. Soalnya kalau langsung balas setiap DM kayaknya repot deh. Tapi kamu yakin disalurkan ke pihak yang tepat? Kamu udah cross check tuh. Ini misalnya untuk ada uang segini, dibeliin buku segitu. Iya. Ini Indonesia loh. Ini Indonesia. Tapi balik lagi ke kepercayaan. We have to believe it kan. Aku percaya ada orang baik kok di sini. Betul. Kayak nggak boleh negative thinking terus loh Riko. Iya benar. Cuma masalahnya sudah banyak bukti. Iya. Tapi kalau teman aku juga si Jovi Andovi itu, dia punya movement juga sosial untuk pendidikan. Salah satu antisipasinya dia langsung turun ke lapangan. Iya, harus. Jadi misalnya beli buku, yang beli bukunya dia. I see. Oh, itu penting sih. Ada 20 juta nih. Ya, dia ke toko buku, dia yang langsung bagiin gitu. Okay. Segala macam. Ya itu harus. Dia bisa kontrol semuanya kan? Dia bisa kontrol semuanya. Iya. Ya benar. Si movement kamu ini, satu langkah satu karya, aim terbesarnya apa? Aim terbesar sih buat bangun sekolah. 10 tahun ke depan deh. Yeah. Bangun sekolah? Bangun sekolah, bangun library. What is library in bahasa? Perpustakaan? Iya, itu. Yeah. Itu tempat, di SMA itu adalah tempat aku untuk tidur. Maaf. Dulu. Enggak apa-apa. Ya, jadi dulu. Bisa dimanfaatin buat apapun. Jadi dulu kan kita, aku ekskul basket kan. Anak basket. Jadi kalau capek gitu, kita ke... Guru nggak mungkin marah kalau kita masuk ke perpustakaan kan. Iya. Bu, saya mau baca buku. Alhasil di library ada buku yang gede, dibacain saya begini. Ngorok. Bener, tidur. Cuma perpustakaan memang sekarang udah jarang. Jarang ya? Sudah jarang. Dan juga toko buku sekarang semua mau bankrupt kan? Iya, Gramedia. Kalau di mall gitu lewat kayak Gramedia, semuanya on sale. Iya. Sedih banget aku lihatnya. Benar. Sayang sekali sih. Nah, kamu punya cara apa tuh biar kalau melawan tren? Ini orang udah gak suka baca buku. It's hard, susah sih ya. Sejujurnya susah. Tapi I think pelan-pelan journaling itu lagi jadi trend. Kamu tahu nggak? Kayak mungkin antara cewek-cewek ya. Kayak journaling itu lagi kayak slow living. Pernah denger nggak? Iya. Itu di Bali banyak tuh slow living tuh. Nah, di Ubud, ya kan? Yang kayak spiritual gitu. Aku nggak bisa jujur. Nggak bisa. Yoga gitu nggak suka. Yoganya suka, cuma spiritualnya. Slow livingnya gak suka. Aku juga belum bisa. Aku misalnya liburan sama keluarga di Bali nih. Ya. Aku hari kedua udah lihat handphone lagi kayak kerjaan kayak. Udah gatel ya? Udah gatel. Jadi
pace di Bali tuh aku kurang begitu. Aku suka Tokyo. Hong Kong pasti suka. Belum pernah, tapi ya pasti kurang suka. lebih kebayang karena tinggal di Jakarta kan syuting di sini, kerja di sana gitu. Jadi kebetulan aku suka kayak gitu. Jadi kalau di Bali tuh kayak jam 4 udah nunggu sunset. 1-2 hari lucu. Minum kelapa. Iya, 1-2 hari lucu. Bosen deh gitu. Cuma ya apa namanya, si slow living itu memang kadang buat orang-orang yang suka berpikir. Iya, mungkin belum tenang. siap aja. Bisa jadi ya, belum siap ya. Sekarang umur berapa? 40. Oke, yang nggak muda-muda banget ya. Cristiano Ronaldo juga nggak bisa tuh slow living tuh. Dia subuh udah push up, nggak bisa loh. Karen Cristiano Ronaldo pasti nggak bisa. Nggak bisa. Pasti nggak bisa. Kelihatan tuh. Skipping. Dari badannya kelihatan nggak suka. Banyak tuh. Iya, ada orang yang nggak suka dan nggak akan cocok. Termasuk Rico ya. Iya, mungkin ya. Bisa berapa jam nggak lihat HP? Maksimum. Tidur doang. Nggak lihat Masa? HP. Iya. Bangun tidur langsung lihat HP. Nggak, aku yoga di teras Nggak begini. percaya. Nggak, tapi bener aku sholat subuh, aku workout pull up. Really? Really? That's good. Iya. Oke. Sebelum lihat HP atau sesudah? Pasti cek dulu, pasti cek notif dulu. Iya, cek notif dulu sih, saham berapa, nikel berapa, enggak. Tapi emang mostly kerjaan aku kan, aku bukan laptop person sih. Jadi semua kerjaan aku emang ada di handphone. Ya, aku paling karena aku ngerjain media juga, punya usaha clothing, jadi kayak lihat salesnya berapa apa, lebih ke situ. Pasti. Di e-commerce salesnya berapa ya. Hijau nggak? Iya, hijau nggak nih gitu. Emang lumayan sering lihat handphone banget sih karena kerjaan dari situ. Tapi kalau emang harus liburan, ya bisa bedain nggak? Kayaknya maksimal 3 hari deh aku betah. 3, tapi lumayan. Lumayan itu. Oke, tanpa handphone sama sekali. Handphone masih sih. Oh tanpa handphone ya? Pertanyaannya tanpa handphone. Tanpa handphone sehari full belum pernah kayaknya. Iya, aku juga belum ya. Belum, kamu juga pasti belum pernah. Iya. Kayaknya susah, kayaknya sulit. Kecuali ada reality show, ada fee-nya, aku jalanin. Coba kamu Rico di rumah hantu. Boleh 200 juta. Sikat. Oh, buang aja HP-nya 200 juta gitu. Atau di pulau ya, kayak atau di pulau. Gitu. Atau di pulau. Tapi keluarga atau istri pernah sebel nggak kayak saking kamu lihat? Oh, pernah banget. Pernah berantem soal itu? Banget. Tapi aku jelasin, aku dapat duit dari sini. Karena aku pernah ngobrol. Alasan semua cowok deh. Nggak gini, aku pernah ngobrol sama beberapa content creator yang udah punya keluarga deh. Contoh aku deket sama Bang Wendy Cagur, kalau kamu tahu tuh. Tahu. Iya. Dia itu kita lagi makan, lagi nongkrong, ngelihat podcast orang lain. Oh no. Terus aku bilang, karena lebih tahu dari aku ya, Bang, dimarahin nih sama bini gue begini nih. Tapi ini kok kalau kita anak band ya, ini part ngulik kita. Iya paham. Oh sekarang akhirnya aku gunain itu untuk senjata. Kalimat itu. Kamu lihat handphone terus, ini reference aku. Oh iya. Tapi sambil makan. Ya jangan sih ya. Jangan sih benar-benar. Kayak at least pas makan itu kan itu waktu yang sakral ya. Bener. Oh kalau lagi sama keluarga enggak. Kalau sama keluarga enggak. Okay. Kalau sama keluarga enggak. Cuma kalau lagi free time, memang kalau aku lagi gabut gitu ya. Emang lihat handphone lebih kepada referensi untuk podcast kayak gini, setupnya kayak apa gitu loh. Karena, itu wajar itu, masuk akal. Iya, karena memang menurut aku di dunia ini kita sedikit keluar dari konteks diskusi yang tadi. Semua itu sekarang era sosial media. Betul. Bahkan portfolio kita itu adalah Instagram kita. Iya, exactly. Iya. Itu highlights kita ya. Di beberapa negara maju, itu bahkan ada rules. Di Jepang kayaknya kalau tidak salah. Instagram staffnya itu tidak boleh di private. Really? Ada beberapa rules, boleh dicek. Itu rules? Itu rules, kalau enggak kamu nggak bisa kerja di sini. Wow. Aku harus tahu kehidupan pribadi kamu. Keberatan nggak boleh kerja di sini. Ya? Iya benar. Kalau gue bikin aja second account. Iya, nggak sesusah itu ya. Cuma nggak susah itu. Cuma itu menarik karena memang paham. Daily kita saat itu bridgingnya aku cukup ngerti narasinya yang dibuild sama si company itu. Kita juga mau deket sama personal life kamu. Karena si culture company itu tuh suka kayak dua bulan sekali tuh outing keluar kota apa. Jadi kayak data yang bisa di reach out. Oh ini dia suka makan ini gitu. Cuma kan sosial media cukup privacy harusnya ya. Cukup privacy. Cuma poinnya adalah kita kalau nggak adjust dengan tren sosmed,
itu bisa banget kegulung. In term of bisnis nih. Iya, in business yes. Kita jadi host atau jadi news anchor. Benar, harus up to date always. Iya. Benar. Kayak contoh, aku baru punya akun TikTok setahun terakhir. Oke. Karena sesimpel aku misalnya ada kerjaan endorse nih. Kariko minta red card TikTok dong. Dulu aku, sorry nggak main gitu. Wih asik. Ya. Sayang sekali. Kariko belum fully. Oh dibilang gitu? Iya ini nih, karena itu marketnya beda katanya. Right. Iya deh, punya deh, nggak ada salahnya. Karena yang masuk akal di aku adalah kalau aku ngambil job endorse kan itu buat kasih good vibe buat follower kan. Apa salahnya Kariko kasih juga ke market TikTok emang beda. Akhirnya aku bikin. Bikin. Dan memang dari situ aku belajar, oh ternyata TikTok ini beda ya. Cut-nya begini di TikTok. Nggak semua mirroring itu bisa. Nah itu kan menjadi kita harus bisa lebih adapt. Iya. Dan juga kalau aku kan punya media juga. Si tren itu kita harus aware loh. Selalu. Oh 2024 ini, 2025 beda loh. Nah itu mempengaruhi semua kerjaan yang kita lakuin. Contoh balik lagi nyambung ke Karen nih. Apa awareness yang bisa kamu kasih selain Instagram yang lu support dong movement gue yang ini? Apa Karen? Biasanya dengan cara apa? Apakah Karen bikin poster untuk? I see. I think zaman sekarang sih posters nggak terlalu effective. Maksudnya poster? Iya on Instagram. Iya. Cara apa yang kamu? Yeah, that's a good question actually. Ya kita harus menggunakan semua media. Iya. So far sih it's word of mouth. Kayak friends to friends. Aku pasti bahas sama siapapun di kehidupan aku. Iya. Family, people talk kan. Itu juga powerful I think. Tapi ya selain itu Instagram pastinya kita punya Instagram sendiri juga. Tapi juga datang ke lokasi kayak datang ke sekolah, datang ke rumah anak yatim. I think not everything has to be on social media too. And ini juga a topic that I want to ask you. Kalau kita ngelakuin sesuatu yang charitable, yang social work, do we have to post it? You know? Nggak selalu harus dipost. Betul. Tapi kalau movement kamu big scale. Iya, harus. Mungkin ada sponsor yang mau, aku mau tap in deh, kasih 500 juta, tapi kamu harus promoin. Kalau menurut aku gini, betul tidak semua diposting, tapi tidak salah juga. Nggak salah. Karena kalau kacamata aku, ngelihat orang-orang kayak kamu, justru aku termotivate untuk melakukan hal yang sama. Ngerti. Tapi ada juga orang yang pura-pura, you know. Mereka pura-pura ngelakuin sesuatu yang charity padahal enggak. Iya. Just to look like they're doing something good. Jangan sampai itu juga. Betul. Tapi kan kita misalnya bilang content creator yang bagi-bagi duit ya. Iya, misalnya. Betul. Oke. Misalnya aslinya mungkin dia nggak royal, itu cuma buat gimmick. Betul. Tapi kan dia ngasih duitnya beneran. Iya, exactly. Dan cuma mungkin tidak educate. Right. Itu bedanya mungkin. Right. Setuju, iya. Tetap hal yang baik sih yang mereka ngelakuin. Kayak walaupun mau bikin konten atau gimmick atau apapun, tetap orang yang nggak mampu dapat duit. Betul. Luar biasa. That's good. Tapi bisa lebih. Setuju. Oke. It's interesting ya. Kalau kamu tanya pola yang, dia udah mulai serius nih kita. Pola apa sih yang seru untuk on point? Kalau aku kan lingkupku tuh street culture. Silakan diminum ya. Tadi gulanya nggak manis kok. Tadi bikin di dapur. Alias air putih. Perasaan air putih. Oke, street culture. Karena aku street baller. Aku punya clothing streetwear. Jadi karena hypebeast bukan? Is it like hypebeast culture atau is it different? Iya, mirip. What is street baller? Main basket, tapi di jalanan. Oke. Dan aku syukurnya bisa dapat uang dari situ lah. Karena alhamdulillah. Ini kan sebuah culture yang 20 tahun lalu itu nggak ada. Oh profesi ini ada duitnya ya. Oh profesi ini bisa dijadiin konten ya. Aku yang berawal dari pelaku sehingga bisa bikin kompetisinya. Bisa bikin IP-nya. Nah, tapi balik lagi scoop aku tuh di street culture itu. Aku kenal dengan rapper segala macam. Graffiti artis. Wow. Aku punya experience dan ini juga menarik mungkin buat di-discuss ya. Aku tuh suka bikin sesuatu yang beda dari yang lain dan belum pernah. Contoh, aku pernah bikin movement sama ilustrator Mas Hari Merdeka. Ya. Kita mau bikin movement ke penjara anak. Kenapa ke penjara anak? Karena dia masih punya hope yang lebih panjang untuk menjadi orang yang lebih baik. Apa yang aku lakukan?
Aku ngajak teman-teman pelaku street culture. Aku ajarin mereka nge-rap. Aku ngajarin mereka bikin graffiti dengan teman-teman Gardu House. Aku ajarin mereka streetball. Aku ajarin mereka, itu kata kepala penjaranya, Mas Riko, untuk pertama kalinya anak-anak saya menyimak dengan seksama. Oh really? Karena anak-anak itu udah gak bisa disuruh ajarin batik. Gak keren. Iya. Maksud aku profesi-profesi ini bisa ada uangnya loh kalau kamu fokus gitu. Oh wow. Di Jakarta? Di Tangerang. Penjara anak tuh di Tangerang. Jadi menurut aku kita kasih influencer yang memang. Contoh deh. Contoh. Kenapa kamu ikutin politik gak? Ya. Temen deket aku tuh Coki Pardede sama Tretan Muslim. Dengan style nyeleneh mereka tuh. Di-hire sama Prabowo Gibran. Karena mereka punya market yang itu. Jadi aku kalau mau bikin social movement mungkin musisi rock mungkin. Nah itu kayaknya lebih kena untuk saat ini ya. Karena balik lagi kita yang lahir dari roots itu udah bisa cari duit sendiri. Kayaknya anak era sekarang mengidolakan yang ternyata itu menarik. Paling tidak bridgingnya dari situ. Ke belakangnya baru ada expertise yang lebih serius. Betul. Itu lebih. Tapi lucunya di sekolah kan kita dikasih subjects kayak math, science, art. Tapi nggak ada apapun yang like in the creative industry. We're not taught that in high school kan? Betul. Things like jadi graffiti artist misalnya kan? Di sekolah dibilangin ngapain sih jadi graffiti artist? Kayak ngapain gak ada duitnya atau apa? Even for me dulu aku pengen jadi writer. My dad bilang kayak ngapain sih gak ada duitnya? Padahal nggak semuanya tentang duit juga kan? Sebenarnya bukan gak ada duitnya, tapi it's not the classic work scope kan? Betul. Bukan yang bisa naik jabatan corporate job bukan. People are scared of that. Kamu tahu nggak? Aku setuju. Ada fenomena ini. Ini di aku ya, yang sudah berumur 40 ini. Asik. Bukan sesuatu yang membanggakan juga. Cuma beda setahun sama Ronaldo loh. Tolong ya. Kembar ya? Iya, kembar amin. Duitnya aja. Mukanya juga. Dulu aku punya persepsi orang-orang yang di Indonesia tuh kelasnya bilang IPA, apa ya, dia lebih ke sains tuh. Fisika, aku IPS. Dulu persepsi aku, orang yang di IPA itu orang yang pintar. Akan jadi orang yang sukses. I understand. Aku bisa bilang, tidak ternyata. Setidaknya di era aku. Ada satu teori menarik dan fakta menarik yang aku lihat gitu ya. At the end of the day, ini nyambung memang. Salah satu orang yang bagus mencari uang adalah a storyteller. Gila, boleh juga ya gue ya. Kalau dipikir-pikir. Tapi itu betul karena itu nyambung ke kita harus punya social life yang bagus. Kalau aku lihat teman-teman aku ya, beberapa yang dulunya itu mengurung diri belajar. Sehingga dia waktu untuk bergaulnya berkurang. Gak ada social skills kan? Di saat waktu tertentu dia mau usaha rumahan, jual makanan, mereka mungkin gak punya basicnya. Bagaimana ya gue jual makaroni di sosmed, karena setengah hidup lo tuh lo gak bergaul. Bener, ya mungkin mereka jago banget matematika kan. Iya. Tapi gak ada the networking skills. Betul. To do something with that. Nah. Aku punya temen dari high school, dia masuk ke Oxford. You know Oxford ya? Tahu. Ya. Aku hampir masuk situ dulu. Bohong. Kamu udah mulai gak percaya sekarang ya, bagus. Hampir ya. Masuk Oxford, dia study law. Dan itu luar biasa susahnya buat masuk. So I know kayak perjuangan orang ini, his studying time, sampai gak ketemu siapapun like you said. Kayak bener-bener bookworm, di rumah aja, studying aja. Pas masuk itu momen yang luar biasa buat dia kan. Tapi sekarang dia masih cari pekerjaan di London. Karena ternyata cuma 1 dari 4 orang yang belajar law di London dapat pekerjaan jadi lawyer. Because there's so much competition. Padahal dia orang terpintar yang aku kenal. Jadi sayang banget kan. Tapi itu juga buktinya, book smart doesn't mean success. Karen, ada 2 profesi ini kita discuss ya. Ada 2 profesi 10 tahun terakhir yang cukup menjanjikan secara material in the future. Gamers online dan YouTuber. Ya. Itu
Itu kan tidak ada kuliahnya. Gak ada. Nah, bagaimana kamu menjahit itu di mimpi kamu bersama Satu Langkah Satu Karya ini? Misalnya ada salah satu anak asuh kamu yang galau gitu. Kak, anak umur 12 tahun gitu. Kak Karen, aku udah besar, mau jadi apa ya aku ya? Aku tuh sukanya nonton YouTube doang tapi. Kamu akan mengarahkannya seperti apa dengan kamu yang punya background ini justru menulis? Tapi lucunya kemarin kita bikin acara di Bromo kan, acara Satu Langkah di Bromo. Kita nanya semua anak kecil, keren banget. Nanya nanti cita-cita pengen jadi apa? 3 anak jawab pengen jadi YouTuber. Iya. Biasanya yang paling bawel, yang kayak agak nakal gitu, mereka YouTuber kan. Kita bilang ke mereka, ya udah kalau gitu mulai latihan bikin konten, do something, jangan cuma ngomong doang. Gampang banget diucapkan kan, tapi do something about it. Betul ya. Right? Kayak ya udah nonton YouTubers yang sukses, mulai take notes, research. If you're serious, you can do it. Kamu fasilitasi juga nggak? There's so many different career paths that it's hard buat satu-satu kan. I think yang penting kita bisa kasih semangat, kita bisa support secara apapun. Mau kasih kayak kata-kata yang ya supportive atau nggak harus financial juga sih. Yang penting we're there for them. Jadi temen, jadi support. Oke. Jadi temen sih pasti itu berarti banget sih buat teman-teman yang di daerah ya, yang bisa. Karena kadang-kadang butuh satu orang aja yang bilang you can do it. Setuju. Itu loh yang bikin perbedaannya. Setuju. Kayak motonya Nike ya, just do it. Just do it. Benar. Yesterday you said tomorrow, kamu tahu nggak? Kemarin kamu bilang besok. Ngerti itu berarti ditunda. Ya. Ditunda. Ya. Itu juga. Ngerti. Adidas juga oke. Apa tuh? Impossible is nothing. Ya, keren. Tinggal digabung situ, just do it, impossible is nothing. Nah, udah lengkap. Benar lengkap. Apa lagi? Karena kita kalau ada karena kalau sebenarnya menarik sih, anak aku juga akan aku arahin ke sport sih. Karena mentality atlet tuh beda sih. Kita kayak punya goals, gue mau jadi juara. Benar. Nah itu turunan ke pekerjaannya biasanya sih sama. Mental atlet tuh memang kita punya goals mau jadi juara. Jadi nggak bisa santai di tengah biasanya. Jiwa kompetitifnya ada ya? Benar. Sport apa dia? Dilarang ibunya sih, tapi aku arahin MMA. Oh. Iya. Udah mulai, belum kan? Enggak, jadi kalau ada UFC, sini duduk. Ya ampun. Dia suka tapi, jadi kalau aku jadi 4 tahun, jadi kalau aku bawa, ya tapi aku kan, ini maaf ya Kak, kalau yang tahu anak aku, jadi aku bawa ke playground ya, misalnya ke PIM gitu main, dia ke playground nih lagi main Lego, dia bisa di sebelah anaknya gini. Oh no. Karim jangan, nama aku Karim jangan. Terus tiba-tiba aku nengok dikit, dipiting. Jangan. Ibunya marah tuh. Apa? Gue bilang iya. Jangan lagi. Di dalam hati bapaknya keren nih. Aku sebelum punya anak, ini maaf ya mungkin teman-teman yang udah punya anak mungkin bisa mengerti kali. Aku cukup trauma kalau lihat berita bullying. Pernah ngalamin bullying? Enggak. Oke. Enggak. Karena anak basket ya, you are the popular one. Iya sih. Jangan-jangan kamu yang bully? Enggak. Pernah sekali sih kayaknya. Enggak. Nah, jadi aku tuh berimajinasi gitu. Karena banyak cerita-cerita bully sampai bunuh diri. Sampai apa. Jadi aku berandai, paling tidak anak gue nih punya bela diri. Jadi aku mengimajinasikan ya anak gue harus punya confidence yang oke. Bukan berarti berantem terus, tapi aku salah aplikasinya sih. Tuh ibunya, anak gue sampai pukul-pukulan, apa sudah iya. Cuma aku suka, karena aku udah ngalamin mentality atlet ya. Ya apapun sport yang dia suka sih, aku kan support sih. Iya, benar. Sport itu sangat penting. Karena ada part social life-nya juga. Exactly. Basket itu ada punya teammate. Komunitas. Iya, dan lain-lain. Jadi ya kita lihat, pokoknya Karim udah aku kurangin nonton UFC, lebih ke boxing sih ya, lebih agak sama aja nggak sih? Sama aja ya, cuma ada glove-nya ya sama aja sih. Pokoknya udah dikurangin lah gitu. Nah Karen, terakhir nih, aku tadi cukup amazed kamu punya social movement seperti itu, padahal kamu kalau dipikir-pikir baru 4 tahun di Indonesia. Betul. Oke, apa sih yang bikin kamu tergerak untuk
Indonesia part ininya parah nih. Gua harus ubah nih. Apa? Yang kamu sampai gatel banget, ini harus dirubah nih. I made my social movement gak karena gatel mau ubah sih, tapi karena saking aku mencintai Indonesia. Oke. So actually Indonesia is my favorite country I've ever lived in. Aku sangat jatuh cinta sama orang-orang di sini, anak-anak di sini, the culture, pasti. the nature, everything. Dan because I've lived in different countries, aku bisa lihat ternyata Eropa lebih bagus di sini, lebih maju di sini. Contoh, pernah dengar plastic pay nggak? Not yet. Okay, so it's a machine. Dia ada di beberapa supermarket. Di Eropa ini sangat a big thing. In every supermarket pasti ada machine yang kita bisa buang sampah plastik ke dalam dan dapat duit. Wah. Yeah, it's really cool. Tapi di situ lumayan. So satu botol plastik kalau nggak salah ya sekitar kalau dirupiahin mungkin 15.000 rupiah. Lumayan dong. Jadi di situ semua orang di jalan gitu ngumpul-ngumpul trash. So nggak pernah kotor di jalan. Iya sih. Nggak pernah ada botol plastik dimanapun karena orang dapat duit bisa beli sandwich, bisa beli minuman. Di sini kalau bisa di copy and paste that, I think that would be amazing, right? Betul. Tapi kayaknya setengah hari duitnya udah habis tuh. Karena populasi kita satu. Iya betul. Tapi itu aku lebih setuju, itu menarik. Aku lebih setuju yang diterapin di Singapura sama di Jepang. Apa? Suruh push up sama squat. Buat mengantisipasi orang tuh harus fit. Badannya. Iya, itu juga penting sih. Jadi kita finding mesin, mau beli apa, chicken katsu apa, gak usah bayar. Jadi pernah lihat di TikTok. Itu lebih make sense bahwa ya kita harus sehat. Lebih realistik ya? Lebih realistik. I see. Iya sih. Tapi kayak hal-hal kayak gitu ya, those are good initiatives. Apapun yang kayak support kebaikan, I'm 100% supportive of it kan. Apapun itu. Di sini juga sebenarnya ya, I think that rokok itu harus, laws soal rokok itu harus kayak lebih ketat. Masa ada anak kecil 8 tahun udah mulai rokok? Banyak Makanya. Banyak. It's disgusting kan? Iya. In my opinion. Berarti pasti kamu rokok ya? Aku baru berhenti ngerokok setahun. Really? Iya. I don't know. Di Belanda misalnya rokok itu udah illegal kan? So, gitu? Iya, udah. Oke. So dia akan mulai illegal 2035 kalau nggak salah. Tapi dari sekarang udah mulai nggak dijual di supermarkets atau in commercial places. Setuju sih. Which is great. Setuju ya. Jadi kalau mau beli rokok itu mahal banget. Atau kayak harus cari ke ujung-ujung mana gitu. Pasti masih ada cara. Tapi susah. Coba kalau di sini dibuatin cari rokok itu susah. Pasti kesehatan naik. Betul, tapi rokok di Indonesia juga punya banyak social movement. Aku sering dengar argumen ini dari pacarku. Iya ya? Aku pengen banget dia berhenti ngerokok. Oh ya, iya sih nggak bagus rokok. Berhenti. Nggak, tapi pas orang yang ngerokok ada 1000 alasan kenapa rokok itu bagus. Tapi aku kenal, kamu tau band Slang nggak? No. Band Slang itu one of the biggest band. Oke. Oh, Slang ya. Slang ya. Aku deket sama Mas Bim Slang. Oke, ya. Dia berhenti ngerokok udah 10 tahun. Oke. Aku nanya gini, nih bilang ke pacar kamu nih. Kenapa Mas Bim berhenti ngerokok? Jadi dia itu menunggu kelahiran anaknya yang cowok bertahun-tahun. Di saat gue masih ngerokok kok, anak gue udah lahir, kita ke mall nih. Kalau mau ngerokok tuh dulu smoking areanya di lobi di luar. Iya. Nah itu gue makan waktu 10 menit tuh buat jalan ke situ. Dan gue gak bisa meluk dia kan, sampai gue mandi. Jadi gue lebih baik meluk anak gue dibanding gue harus ngerokok. Cakep tuh. Sampai sekarang berhenti. Nah itu juga salah satu alasan aku sih, karena sampai rumah harus cuci-cuci terus kalau mau ngerokok di teras. Jadi aku WhatsApp-an sama Cristiano Ronaldo kan. Cristiano, what do you think? Gimana bang? What do you think? Dia aja Coca-Cola digeser, ya kan? Dia sodada digeser. Gila, itu gokil. Dia keren banget sih. Iya. Cristiano Ronaldo, what do you think? Don't do that, Rico. Oke. I get it. Keren. Akhirnya aku buang Marlboro merah aku. Pull up. Jet. Tapi benar, maksud aku tidak mendiskreditkan yang merokok. Enggak, cuma memang ya sekarang healthy life juga harus dijaga sih. Kesehatan itu nomor 1. Benar, itu investasi terbesar dari seorang. Asli. Apa artinya punya uang kalau kita sakit? Betul sekali. Dan kita cuma mulai ngerasain itu kalau sakit kan? Benar. Sekali sakit kayak oh ya harusnya kayak kemarin makan sehat, berhenti rokok, right? And it's too late. Too late, benar. Jangan sampai too late. Nah, itu betul. Oke, Karen, kamu ceritain ke teman-teman Hirau Pukau ini di 2025 ini target kamu apa aja?
Mau ngapain aja? Iya, mumpung habis New Year's ya. Habis New Year. Yang satu pasti just become a better person. Itu yang kita mulai dengan yang vague ya, in general. Iya. Buat nggak perbaiki diri tapi improve myself di semua aspek. Mau physical, mau kesehatan, mau kepintaran. Learn more, apapun itu. Cari my interests and learn more about them. Aku juga pengen banget dapet license real estate. Oh ya? Kenapa? My parents itu bisnisnya real estate di Bali. Jadi suatu saat aku mau membantu mereka, tapi harus ada ilmunya kan. Iya. License real estate. Pengen main di film, amin tahun ini. Amin, ya. Semoga ya. Amin. Kemudian satu langkah satu karya, semoga bisa tetap berjalan dengan smooth and semakin bigger, besar, semakin besar, semakin iya. growing. I want to travel more. Kayaknya tiap tahun deh, my resolusi itu buat traveling. Sama nulis buku tadi? Sama nulis buku, iya. Tiba-tiba semuanya blank. I have a lot of resolutions sih. Tapi yang penting, ya sih tetap jalanin semuanya dengan baik. Tell the people you love that you love them. Iya. Aku sekarang punya circle yang kecil, tapi aku deket banget sama keluarga, sama my best friend, sama pacarku. Iya. Dan sama orang-orang itu aku bisa curhat semuanya. Tapi aku juga selalu ingetin mereka perasaan aku terhadap mereka. Kayak I tell my parents I love them all the time. Iya. Itu penting. Iya betul. Sebelum telat kan. Iya. Kok berat ya? Kamu berapa bersaudara berarti? 3. Paling besar, paling kecil? Aku paling besar. Paling besar. Yes, aku punya adik cowok dan cewek, mereka di Belanda. Oh di Belanda? Amsterdam? Enggak. Yang adik si cowok di Eindhoven, cewek di Maastricht. Eindhoven PSV Eindhoven tim benar. So adik aku yang cowok, dia jago banget IT. So he's very good at tech stuff. So dia belajar coding. Oh ya? Pasti akan sukses dia. Oh ya? Ya, keren kan? Itu belum familiar tuh. That's really hard. Di sini? Belum. Coding di usia dini? Really? Di usia dini sepertinya belum ya? Bukannya kayak di BINUS gitu ada jurusan coding? Ya itu kan university. Ini adik kamu kan masih? Enggak, dia udah di university. Oke. So dia pilih coding. And my sister itu lagi ambil psychology dengan medicine. So dia mau jadi dokter. Wow. They're smart ya. So mereka yang lebih akademis, aku yang lebih kreatif. Oke. Pokoknya kita doain apa yang Karen jalanin di 2025 semuanya lancar, semuanya sesuai ekspektasi, sehat terus. Tapi kalau dari aku pribadi sih, kalau perlu movement sosial di support, aku dengan senang hati tuh. Thank you so much, Rico. Karena aku juga suka jalanin itu sama teman-teman dari street culture, apa mungkin mau punya warna baru, kita bisa collab mungkin apa. Itu seru banget sih. Itu cool loh, nanti kita bisa discuss ya. Biasanya momen-momen bulan puasa. Itu kan panti yatim. That's a good time. Benar. Asuhan biasanya suka, dan bentar lagi. Kalau Rico itu resolutionnya apa aja? Di 2025? Iya. Your turn. Aku mau beli hotel. Enggak. Aku 2 bulan abis ini insya Allah mau bikin restoran sama teman-teman. Di Panglima Polim. Restoran apa? Restoran 24 hour, ada noodlesnya, ada nasi goreng. So take away only atau bisa dine in? Bisa dine in. Bisa dine in. Wow, oke. Ya, itu insya Allah bulan Maret. Enak. Bulan Maret bisa kita jalanin karena bulan Maret kan bulan puasa, jadi bisa bukber di situ. Perfect. Mau bikin restoran, terus juga aku punya event namanya Local Fest, itu ada festival musiknya juga. Kita mau jalan di 3 kota, Jogja, Bandung, Jakarta. Kapan tuh? Itu setelah Lebaran. Jadi mau roadshow, mau bikin restoran. Lots of plans ya? Ya, semoga itu sih, semoga podcast yang aku jalanin ini bisa kasih impact positif sih buat teman-teman yang nonton. Gitu. Amin. Keren tuh resolusinya.